Warahmatullahi wabarakatuh. Salam IPA hebat. Kembali belajar IPA bersama Bu Aulia di Aulia's Corner. Hari ini kita akan belajar mengenai sesuatu yang sudah kalian kenal dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, Ibu akan menjelaskan capaian pelajaran atau capaian pembelajaran yang akan kita capai. Yaitu peserta didik mengenal pH sebagai ukuran sifat keasaman suatu zat serta menggunakannya untuk mengelompokkan materi asam basa berdasarkan pH-nya. Dan tujuan pembelajaran yang akan kita capai adalah peserta didik memahami pH sebagai ukuran sifat keasaman suatu zat. Yang kedua, peserta didik dapat mengelompokkan sifat asam basa suatu zat menggunakan indikator buatan melalui simulasi PET. Nah, sebelumnya, silakan menonton video berikut. Tahu nggak sih sakit mah yang biasa kita dengar atau alami sehari-hari di dunia medis disebut dengan istilah dispepsia? Yang ternyata bukan suatu penyakit loh, tapi cuma suatu gejala yang menandakan ada penyakit di saluran cerna bagian atas. Apa ya kira-kira penyebab sakit mah? Ini kata dokter. Mah atau dispepsia biasanya ditandai rasa nyeri atau terbakar di ulu hati, perut kembung, mual, hingga muntah. Normalnya, setiap makanan yang dikonsumsi masuk ke lambung dan akan dicerna dengan bantuan asam lambung dan enzim di lambung. Gangguan produksi asam lambung atau gangguan dari struktur di lambung bisa menimbulkan rasa sakit atau nyeri hingga perut kembung dan mual muntah. Munculnya gejala dispepsia bisa disebabkan oleh sejumlah kondisi, misalnya radang mukosa lambung atau gastritis, terutama oleh infeksi bakteri H. pylori, luka di lambung atau tukak lambung, asam lambung naik atau reflux ke esofagus karena otot sphincter di esofagus yang Ini ada pembahasan tentang asam lambung. Kita masuk ke pertanyaan pemantik. Nah, ketika kalian mengalami mah, berarti asam lambung kalian itu naik. Nah, biasanya apa yang akan kalian lakukan? Betul, kalian biasanya akan minum obat mah. Nah, biasanya obat mah itu mengandung yang namanya antasida. Tapi sebenarnya apa sih kandungan dari obat mah? Untuk mengetahui hal ini lebih lanjut, mari kita mempelajari tentang asam, basa, dan garam. Kalian tahu apa ini? Betul, ini adalah buah lemon. Ya, ini adalah cuka dapur, tomat, dan aki atau akumulator. Nah, dari keempatnya itu apa sih persamanya? Ya, keempatnya memiliki sifat asam. Tapi bagaimana sih caranya kita mengetahui bahwa suatu larutan atau suatu zat itu merupakan asam? Nah, untuk mengetahuinya itu adalah kita harus tahu apa sih ciri-ciri dari larutan asam. Pertama, rasanya asam. Dan rasa asam ini tidak boleh dicoba dengan lidah kita secara langsung ya. Karena ada asam kuat dan asam lemah. Nah, asam kuat ini sangat berbahaya bagi tubuh kita. Yang kedua, dapat menyebabkan korosi. Yang ketiga, dapat mengubah kertas lakmus biru menjadi merah. Dan terakhir adalah memiliki pH kurang dari 7. Ini semuanya merupakan ciri-ciri larutan asam. Nah, asam punya dampak negatif bagi kehidupan. Salah satunya ketika dia berinteraksi dengan air di atmosfer akan menyebabkan hujan asam yang dapat mengakibatkan kerusakan pada tumbuhan serta bangunan. Nah, bagaimana hujan asam dapat terjadi? Yaitu ketika gas belerang dioksida atau SO2 dan nitrogen oksida di atmosfer sangat tinggi, nah maka gas ini akan bereaksi dengan air di atmosfer sehingga membentuk asam sulfat, asam nitrat, dan senyawa asam lainnya. Dan ketika jatuh ke tanah, maka akan merusak lingkungan di sekitarnya. Lalu, kalian tahu apa saja contoh basa? Ya, sabun mandi, pasta gigi, deterjen, dan betul, obat mah. Ya, jadi obat mah atau antasida ini mengandung
senyawa basa, sehingga bisa menetralisir atau mengurangi asam yang ada di perut kita. Apa saja sih ciri-ciri larutan basa? Pertama, rasanya pahit. Kedua, terasa licin di kulit. Ketiga, dapat mengubah kertas lakmus merah menjadi biru. Dan keempat, memiliki pH lebih dari 7. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, larutan asam sering direaksikan dengan larutan basa untuk menghasilkan senyawa netral atau dikenal dengan reaksi netralisasi. Pada reaksi netralisasi ini akan dihasilkan garam dan air. Nah, berikut adalah bentuk reaksinya. Ketika senyawa asam dan basa bereaksi sehingga menghasilkan garam dan air. Contohnya adalah reaksi yang terjadi pada asam klorida, sebuah asam kuat dengan natrium hidroksida, basa kuat, akan menghasilkan garam NaCl dan air. NaCl ini merupakan garam dapur yang kita gunakan. Apa saja manfaat garam? Pertama, garam itu digunakan pada industri pupuk untuk menetralisasi kandungan tanah jika terlalu asam. Lalu digunakan pada industri obat-obatan. Dan ketiga, digunakan pada industri bahan pengawet. Contohnya, penggunaan garam untuk mengawetkan ikan atau mengawetkan telur. Nah, bagaimana cara mengetahui pH suatu larutan? Atau bagaimana kita mengetahui bahwa larutan ini termasuk asam ataupun basa? Nah, sebelumnya kan kita tidak mungkin mencobanya menggunakan indera perasa kita kan ya. Nah, kita menggunakan yang namanya indikator. Indikator ini digunakan untuk mengetahui pH suatu larutan. Indikator sendiri ada dua macam, yaitu indikator alami dan indikator buatan. Indikator alami itu berasal dari bahan-bahan alami yang telah diekstrak, yang digunakan untuk mengetahui tingkat asam basa atau pH suatu larutan. Contoh tumbuhan yang sering digunakan untuk indikator alami adalah kunyit, bawang bunga mawar, kubis merah, kubis ungu, dan bunga kembang sepatu. Lalu, indikator buatan itu adalah indikator yang dibuat di laboratorium menggunakan alat dan bahan kimiawi. Salah satu jenis indikator buatan yang bukan dalam bentuk cair adalah kertas lakmus, dan ini yang paling sering ditemui di laboratorium sekolah. Ini contoh indikator alami, dan ini ada indikator buatan. Ini yang paling sering kita temui di sekolah, dan ini adalah indikator universal. Nah, langkah selanjutnya adalah kita akan melakukan percobaan. Ada dua percobaan yang akan kita lakukan. Yang pertama, kita akan menguji pH suatu larutan. Yang kedua, kita akan mengelompokkan jenis-jenis larutan, termasuk asam dan basa. Nah, mari kita cek simulasinya. Lalu kita buka juga LKPD-nya. Di sini ada LKPD menentukan pH menggunakan indikator universal. Di sini kalian isi dulu nama, lalu kelasnya. Nah, lalu di sini ada beberapa larutan yang akan kalian uji menggunakan pH meter dan indikator universal pada simulasi PET. Nanti data yang kalian dapatkan pada simulasi lalu dimasukkan ke dalam LKPD. Ini simulasi PET-nya, kalian klik pengenalan, lalu pilih larutannya. Di sini kita coba air. Kita klik bagian indikator universal, lalu dimasukkan. Kita tarik kertasnya ke dalam larutan. Lalu cek warna yang tepat. 7 ya. Warnanya sama pada skala 7. Lalu kita ganti menggunakan pH meter. Sama-sama 7. LKPD-nya 7.
Lalu yang kedua, kita ganti larutan menjadi asam kuat. Kita bisa cek menggunakan pH meter dulu, 2. Kita ganti menggunakan indikator universal. Ya, 2. Nah, kita bisa masukkan 2. Nah, jika sudah melakukan semuanya, sudah menguji semua larutannya, silahkan kalian lakukan klik finish, lalu email my answer to my teacher. Tulis namanya, sama, tadi Aulia ya. Aulia, lalu kelasnya 8A, dan pelajarannya IPA. Kita kirim ke gurunya. Nah, kan nilai kalian akan masuk. Dan kita juga tahu berapa nilainya. Ternyata betul 4 dari 10. Nah, itu untuk menguji larutan pH. Kalau kalian sudah selesai melakukan uji pH, maka hasilnya akan sebagai berikut. pH air adalah 7, asam kuat 2, basa kuat 12, asam lemah 4,5, dan basa lemah 9,5. Lalu kegiatan kedua yaitu mengelompokkan larutan. Langkah kerjanya tentukan larutan yang akan diuji. Kedua, uji larutan menggunakan indikator. Di sini kalian bisa men-scan LKPD dan simulasinya. Kita buka simulasinya. Lalu kita buka LKPD-nya. Larutannya air apa, asam apa. Kita coba. Nah, kita buka simulasinya. Kita klik makro. Nah, di sini kita air ya. Lalu setelah itu kita cek menggunakan pH meter. Ternyata 7 berarti netral. Kita tulis di sini netral. Lalu kita ganti lagi asam baterai. Nah, ternyata pH-nya 1, berarti sifatnya asam. Tulis asam. Nah, kalau sudah terisi semua, silahkan klik finish. Sama seperti tadi, masukkan namanya, kelasnya, pelajarannya, kirim. Nanti kita akan mengetahui nilainya juga dan nilainya masuk ke gurunya. Nah, hasil yang akan kalian dapat adalah seperti ini. Air bersifat netral, asam baterai bersifat asam, dan selanjutnya dan selanjutnya. Nah, setelah kalian melakukan uji pH dan mengelompokkan asam basa, mari kita uji kemampuan kalian melalui asesmen formatif. Kalian bisa melakukan scan barcode di sini atau sudah dicoba, jadi kita lanjut saja ya. Contohnya caranya, masukkan nilainya, namanya maksudnya. Pasti kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Pertama, larutan asam dapat mengubah lakmus biru menjadi merah. Yang kedua, pH larutan asam itu kurang dari 7. 3. Larutan basa dapat mengubah kertas lakmus merah menjadi biru. 4. pH larutan basa adalah lebih dari 7. Yang kelima, reaksi antara asam dan basa disebut reaksi netralisasi. 6. Reaksi antara asam dan basa akan menghasilkan garam dan air. Nah, sekian pembelajaran hari ini. Nah, untuk selanjutnya, jika ada banyak pertanyaan, silahkan DM melalui @awf di Instagram. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye.